ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته من جميع ساداتنا أمتنا مربي روحنا قدوتنا حضرة الشيخ جاشم الشارم شارة المرن جمبان سيدنا العابدين من أول كي حج حسين جازولي يا أرواني كي من المكافحين أبي عبد الله من هذا شعب رضي الله عنه شعبان سابي القاسم ثم الرسول صاحب الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر الشهير أن جميع الأولياء إلا في الأرض أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله إذا غسانا وإياهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بالصلاة وأنواره علوم وكراماته في الدارين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Fatihah yang kedua mari kita baca kepada kita yang hadir pada subuh kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada waktu-waktu kita. Allah berkahkan sisa umur kita dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lumuri langkah kita dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan sebab amal kita kebaikan-kebaikan buatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita min umuri dunia wal akhirah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang salihin salihat, muti'in muti'at, anak-anak kita, cucu kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren maupun di rumah. Kita mohon barakah doa kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan dibetahkan di pesantrennya, dibahagiakan hatinya, dimudahkan dalam menuntut ilmunya, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, masyarakat dan keluarganya. Kita mohon kepada Allah juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita yang hadir dalam keadaan di waktu subuh ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita yang hadir dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu, Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Usfuriyah, Awaidul Usfuriyah sampai pada bab hikayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, inilah suatu cerita ukhra yang lainnya. Hikayatun ukhra,
Dalam riwayat cerita yang lain, kana abidun fi bani Israila marra ala kathibin minar rimani. Telah ada seorang ahli ibadah fi bani Israil, dari kalangan bani Israil. Marra ala kathibin minar ramali. Mereka melihat atau melewati ala kathibin minar rimali, dari tumpukan-tumpukan pasir. Wa qad asaba bani Israil maja'atun, dan kala itu telah menimpa kepada bani Israil kelaparan yang sangat dahsyat. Fatamanna, maka berharap ia fi nafsihi, di dalam hatinya, seorang Bani Israil tadi, anna hadza law kana daqiqan la usbi'u butuna Bani Israil. Ketika dia melintasi satu gundukan pasir, dia melintas saat itu sedang terjadi kelaparan hebat, Bapak Ibu, yang menimpa Bani Israil. Kemudian seorang yang melintasi itu dalam hatinya berkata, lau kana daqiqan, seandainya pasir ini sebuah tepung beras, la usbi'u butuna Bani Israil, niscaya akan ku kenyangkan semua perut-perut Bani Israil yang sedang kelaparan. Coba bayangkan Pak, begitu baiknya niat seorang Bani Israil ini, dia menemui gundukan pasir saat terjadi kelaparan besar. Dia berniat kalau saja ini menjadi tepung beras, dia katakan la usbi'u butuna Bani Israil, akan ku kenyangkan semua perut orang yang kelaparan dari Bani Israil. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu kepadanya, ila nabiyin, kepada seorang nabi, min anbiyaihim, daripada nabi-nabi Bani Israil, an kulli fulanin, sesungguhnya katakanlah kepada si fulan yang tadi, yang punya niat begitu, saking niatnya bagus, Allah turunkan wahyu kepada seorang nabi memberitahu bahwa ada laki-laki yang hatinya berniat mengenyangkan perut orang yang sedang kelaparan. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan, telah memastikan, ya, laka bagi engkau yang berniat baik tadi, minal ajri, daripada pahala yang sempurna. Malau kana daqiqan patasaddaqta, yang engkau telah berkata apabila gundukan pasir itu merupakan tepung beras, patasaddaqta bihi, engkau akan menyedekahkan dengan tepung beras tersebut kepada Bani Israil. Faman rahima ibadallah, maka barang siapa yang mengasihani, menyayangi hamba-hambanya Allah, yarhamuhullahu ta'ala, maka akan merahmati Allah Ta'ala kepadanya. Fa in dzalikal abda lamma rahima ibadallah, maka karena hambanya itu, lamma rahima ibadallah, ketika ia mengasihani hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya, biqaulihi, dengan ucapannya saja. Walaupun dengan ucapan saja, lau kana hadza daqiqan la usbi'un nas, kalau saja ini tepung, dengan ucapan semacam itu, la usbi'un nas, akan kuberikan tepung ini untuk mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan. Fawajada as-sawaba kama law fa'ala, maka dia tersebut, orang yang berniat, mendapatkan ganjaran kama law fa'ala, sebagaimana betul-betul dia melakukannya.
Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan kisah ini. Ketika terjadi kelaparan berat, ya, ini Bani Israel ini memang dari dulu terkenal cerdas, ya. Cuman ini Bani Israel yang beriman kepada Allah, ya. Yahudi, ya, daripada orang-orang Yahudi. Dia cuma berniat bahwa seandainya ini tepung gundukan pasir ini akan kuberikan kepada orang yang kelaparan. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan niat yang dilakukan oleh pemuda ini menjadi amal yang sempurna. Niat ini menjadi suatu yang sangat dahsyat. Maka Nabi mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niati. Maka niat ini Bapak Ibu jangan dikira tidak menghasilkan pahala. Niat kita dalam hati dan kita ucapkan itu kalau itu kebaikan, itu akan mendatangkan pahala seperti nilai apa yang kita lakukan. Makanya dalam kitab saya baca, para ulama salafun saleh ketika mengajarkan niat kepada anak-anaknya, mereka sangat detail sekali mengajarkan niat. Karena salafus saleh, para ulama-ulama salafus saleh, mereka mengajarkan kana yurabbunan niyah. Ketika mereka mengajarkan niat kepada anak-anaknya, kama yurabbunal fatihah, sebagaimana dia mengajarkan Fatihah kepada anak-anaknya. Shallu ala Muhammad. Kita pernah enggak mengajarkan niat kepada anak kita dalam bentuk ucapan? Ini penting Bapak Ibu. Kalau terbiasa anak kita bimbing dengan niat-niat yang baik, maka insya Allah hati anak kita itu akan lurus dan benar. Jadi mengajarkan itu juga jangan hanya mengerjakan sesuatu, mengajarkan kepada sesuatu yang berbuat perilaku, tapi ajarkan juga kepada anak-anak kita kebersihan niat. Karena perilaku kita, amal kita tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ada kebersihan niat. Shallu ala Muhammad. Maka sebenarnya sumbernya amal kita itu niat dulu. Kalau niatnya tidak baik, tidak ada nilainya dari perbuatan kita itu. Makanya ulama-ulama dulu mengajarkan anaknya begitu. Dia bilang kepada anaknya, nak, kamu nanti kalau ngaji taklim subuh di masjid Medan Satria, kamu berangkat dari rumah, kalau ada sampah kamu angkat sampah itu, singkirkan. Kalau jamaah belum pada datang, karpetnya gelarkan. Nanti selesai ngaji, sapukan dan tutup lagi pintunya, khawatir ada kucing atau ayam yang masuk, dia mengeluarkan kotoran di tempat itu. Nanti pulang kalau ketemu orang, cium tangan yang lebih tua, ketemu yang lebih muda, sapa. Dulu tuh begitu, diajarkan secara detail, kama yurabbunal fatihah, sebagaimana kita dulu mengajarkan Fatihah kepada anak kita. Begitu mereka mengajarkan kebersihan niat. Kalau kita kan enggak, barangkali sama anak kita yang kita perintahkan perilaku saja. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita ketika melakukan amal soleh, ya, itu bisa jadi niatnya nggak lurus. Coba beli beras, kamu ini disuruh sama orang tua, suruh beli beras aja nggak mau. Hanya perilaku, tapi hatinya bisa jadi terpaksa anak kita. Tapi kalau kita tanamkan niat yang ikhlas, kita katakan, nah, kalau hati kamu ikhlas memberikan beras buat adik-adik kamu nanti makan, buat ayah kamu makan, maka niscaya Allah akan hitung setiap butir beras itu menjadi kebaikan buat kamu. Shallu ala Muhammad. Nah, ini namanya niat itu begitu. Jadi ajarkan juga hal-hal yang bersifat kebersihan niat, kebersihan hati. Itulah makanya semua kitab fikih, Bapak Ibu, kalau kita pelajari itu, mulai dari kitab fikih yang kecil maupun kitab fikih yang paling tebal berjilid-jilid, mesti
diajarkan diawali dengan babut thaharah, bab kebersihan. Artinya apa? Selalu itu, semua kitab fikih apapun mesti awalnya bab thaharah. Ini artinya para ulama-ulama terdahulu ketika mengajarkan ilmu fikih, ilmu beribadah, tata cara beribadah, aturan main beribadah, bukan ibadahnya dulu yang diajarkan, tetapi yang diajarkan apa? Babut thaharah, kebersihan. Baik kebersihan fisik, nggak ada najis, terhindar dari najis, maupun kebersihan niat dan hati. Itu alasannya. Makanya kalau kita ngaji fikih itu mesti babut thaharah pertama. Sallu ala Muhammad. Itu mereka mengajarkan anak-anak mereka, ulama-ulama kita dulu Pak, min awwalin niyah hatta balagtal akhirah. Diajarkan niat yang bersih itu mulai dari awal mengerjakan pekerjaan hatta balagtal akhirah, sampai selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu diajarkan niat bersih itu. Itu dari mulai sebelum berangkat, kamu nanti berangkat ngaji, kalau pulang sampai selesai. Memang bisa jadi niat kita itu rusak di tengah-tengah kita mengerjakan pekerjaan, Bapak Ibu. Awalnya niatnya baik, tapi bisa jadi di tengah-tengah amal kita rusak karena niat kita berubah. Ini yang paling penting ya. Jadi dari min awalin niyah hatta balagtal akhirah. Mulai dari pertama niat mengerjakan perbuatan sampai apa? Terakhir. Ya, anggota DPR itu kalau belum jadi semua niatnya nggak ada yang jelek. Betul nggak? Wah, nggak ada yang jelek itu. DPR, ADPR, ya presiden, wakil presiden. Nggak ada yang jelek itu niatnya. Percaya nggak? Ya, ngomongnya nggak ada yang nggak enak. Nanti kalau saya jadi ini jalanan saya aspal. Ada yang saking ekstrimnya, kalau saya jadi saya keramik jalan ini. Kepleset Bapak Ibu semuanya. Itu kan awalnya, tapi di tengah-tengah bisa saja dia berubah. Wah, ini ada anggaran nih, ya, ada anggaran. Ini contoh kecil saja. Maka min awalin niyah hatta balagtal akhirah, sampai terakhir selesai mengerjakan amalan harus dijaga niat kita. Sallu ala Muhammad. Karena nanti ada syaiton-syaiton yang mengganggu kita untuk merubah niat kita, Bapak Ibu. Jangan salah, setiap amal ibadah yang kita lakukan itu selalu ada syaiton yang ditugasi oleh Allah untuk mengganggu, menguji keimanan kita. Itu ternyata saya baca dalam kitab, semua syaiton itu memiliki nama dan tupoksi sendiri-sendiri untuk merusak niat umat dalam beramal di berbagai keadaan. Ada syaiton yang namanya Hafaf. Dia selalu mengganggu umat Nabi Muhammad dengan sifat takut dan was-was. Takut terus. Takut nggak makan, takut kelaparan, sehingga akhirnya kalau nggak nyolong tuh nggak aman rasanya. Kalau nggak mencuri tidak sah rasanya, karena takut dia nggak makan. Padahal mana ada orang yang nggak makan di muka bumi ini. Selama ada Allah, bumi ini masih ada. Nggak ada yang namanya kelaparan, karena Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin rezekinya, binatang-binatang pun dijamin, apalagi manusia. Itu setan Hafaf. Dia bertugas untuk menakut-nakuti dan memberikan was-was. Ada orang, Pak, Bu, kalau wudu itu dia basuh muka sampai lebih dari 6 kali karena ragu ini tadi udah berapa gitu. Air dibuang-buang. Mubadzir, nggak boleh itu. Haram. Makanya kalau wudu tuh ditulisin dilarang buang-buang air. Nggak boleh. Nabi Muhammad tuh kalau wudu cuman pakai mud. Nabi Muhammad tuh kalau wudu pakai mud, lebih besar dari ini sedikit. Nabi Muhammad kalau mandi pakai ukuran sok, ya segini besarnya. Mandinya pakai sok,
nggak kayak kita satu kolam sendiri. Makanya Indonesia ini oleh masyarakat Arab dikenal dengan bangsa akuarium. Kalau haji umroh tuh mandinya 3 kali, 4 kali, mentang-mentang panas ya. Itu orang Arab bilang bangsa akuarium. Karena apa? Kita berkah air di sini. Ya, tuh mandi lagi. Ini nggak boleh tabdzir, nggak boleh mubadzir. Pakai wudu air karena banyak yang butuh air bukan kita doang. Shallu ala Muhammad. Setan hafaf. Kemudian yang kedua, setan walhan. Ada setan walhan ini mengganggu orang yang wudu sampai sholat. Pernah nggak Pak merasa kalau dalam wudu diganggu terus? Tadi itu diwaswaskan. Bekerja sama dia dengan hafaf. Ya. Cuma kalau hafaf tidak hanya wudu aja, dalam mencari rezeki diberikan keraguan, ketakutan, ya. Kemudian dalam beramal diberikan waswas. Ya. Nah ada walhan ini ketika wudu. Udah jalan dia, udah wudu selesai, sampai di pintu bingung. Batal nggak ya tadi ya? Kentut nggak ya tadi ya? Balik lagi, wudu lagi. Kemudian udah menghadap sholat, Allahu Akbar. Tadi udah wudu apa belum ya? Nah itu syaitonnya namanya walhan. Jadi semuanya tuh Pak ada yang menggoda kita tuh, terutama yang merusak amal kita, merusak niat-niat kita. Kemudian ada syaitan yang bernama khinzib. Siapa itu khinzib? Inilah syaitan yang selalu menggoda orang untuk merusak niatnya dalam sholatnya, mengganggu orang lagi sholat. Bapak Ibu, Bu, pernah nggak ketika sholat, sebelum sholat itu ingin menjahit, nyari jarum, diputer-puter di semua keliling rumah nggak ketemu. Tapi ketika sholat Allahu Akbar, ingat, ya Allah saya taruh di kalender. Pernah nggak ngalami kayak begitu? Nah itu syaitan khinzib tuh tugasnya. Dia sholat tapi Allahu Akbar, ingat bisnisnya, ingat masalah dia dengan teman-teman kerjanya. Itu syaitan khinzib. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah disunahkan kita sebelum sholat itu baca Qul a'udzu birabbin nas. Agar apa? Agar supaya syaitan khinzib yang bertugas menggoda kita dalam ibadah sholat kita itu tidak bisa. Butuhnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Itu diajarkan oleh ulama kita. Ini dalam niat nih. Sebelum mengerjakan niat. Sebelum memulai pekerjaan ibadah kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Sama dengan pemuda Bani Israel tadi, dia baru niat saja ya. Kata Allah dia diberikan pahala sempurna. Tapi ingat, dalam melakukan amal saleh, dalam niat itu dirusak oleh syaitan. Shallu ala Muhammad. Ada juga syaitan yang bernama Zalnabur. Syaitan Zalnabur ini adalah syaitan yang menggoda, nih biasanya ibu-ibu nih, yang berada di pasar. Bu, kalau di pasar betah sampai sore ya, apalagi bawa uang banyak. Kalau di toko emas tuh betah ya. Jadi di pasar itu banyak syaitannya, dia goda orang-orang. Ibu-ibu ini dibikin teringat-ingat terus, ngelihat tas bagus sekali harganya sampai jutaan, nggak dibeliin sama suaminya, itu diingat sampai di rumah Pak. Sampai tidur juga dia ngomong sama suaminya, ya tadi tuh tas bagus banget sih ya. Diingat terus tuh, itu setan Zalnabur tuh. Bagus suaminya pinter, kata suaminya, udah lama tas itu nggak penting harganya, yang penting isi tas itu memberikan keberkahan buat kita. Itu yang paling penting. Buat apa tas mahal-mahal, dipakainya cuma kondangan aja, ya kan? Tapi ibu-ibu nggak bisa begitu, dia kalau di pasar betah, dia pilih lagi. Saya nggak betah kalau pergi sama perempuan. Saya sama istri saya itu Pak, kalau belanja ke mall atau kemana, saya bilang, nih lama nggak? Ya kayak biasa. Ya udah Abi pulang dulu dah. Ntar kalau udah mau pulang, Umi telepon, ntar Abi jemput. Nggak kuat kita Pak ngikutin perempuan Pak. Barang dipilih dari 1 toko sampai 10 toko, nanti yang diambil ya toko pertama itu.
Kita kan pusing, kenapa nggak dari tadi aja diambil yang toko itu, muter 10 toko balik lagi. Ya kan buat perbandingan. Sallu ala Muhammad. Nah ini syaitan zalnabur, terbayang-bayang terus ya kalau belum dibelikan. Yang kedua, ada yang namanya mitras. Mitras ini adalah setan yang selalu mendorong orang untuk memberikan berita bohong. Di zaman pilpres ini Bapak Ibu, orang yang membuat konten-konten hoax itu banyak. Dia buat sengaja. Nah itu dia digoda oleh setan mitras. Ada presiden begini-begini difitnah. Dibilang ini radikal, ini akan mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Padahal itu selama orang percaya dengan berita kita yang bohong, hati-hati. Hati-hati nih Bapak Ibu. Kalimat itu kalau masih di hati kita, itu masih menjadi milik kita. Tapi kalau kalimat itu sudah keluar dari mulut kita, itu sudah bukan lagi menjadi milik kita. Dia akan bertebaran kemana-mana. Al-khobaru kal gubar. Kata ulama, omongan kita itu kalau sudah keluar dari mulut, kal gubar. Dia akan seperti menjadi debu yang berterbangan. Nggak bisa kita jaga tuh kemana kaburnya itu, debu-debu itu. Hati-hati makanya kalau menciptakan berita bohong, naudzubillah, menjadi fitnah. Ada sebuah kisah tentang ini, makanya kalau ada orang yang suka memfitnah, walaupun kita sudah minta maaf, kita masih belum bisa aman Bapak Ibu. Ada satu kisah begini, seorang ulama punya teman dekat, bukan ulama, dia wafat. Di dalam tidurnya beberapa ulama ini dimimpikan bahwa temannya ini sedang disiksa sangat dahsyat oleh Allah. Ditanya oleh ulama tersebut, mengapa kamu disiksa begitu berat oleh Allah di kuburmu? Jawaban dia apa Bapak Ibu? Ya Syekh, wahai Tuhan, aku dulu ini disiksa berat begini oleh Allah karena aku pernah menceritakan berita bohong, memberikan fitnah kepada si fulan. Kemudian Syekh itu mengatakan, bukankah engkau sudah minta maaf dan aku menjadi saksi kamu minta maaf kepada si fulan? Apa jawaban orang yang disiksa itu? Betul, memang aku sudah minta maaf kepada si fulan, harusnya selesai sampai di situ, dan engkau menjadi saksi aku minta maaf. Tetapi sampai saat ini ribuan orang, jutaan orang masih banyak yang percaya dengan fitnah itu. Maka walaupun si fulan sudah memaafkan, tapi ini fitnah bertebaran terus sampai aku wafat, masih banyak orang yang percaya dengan fitnahanku. Maka karena itu sebanyak itu juga aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Hati-hati nih Bapak Ibu. Biasanya yang suka berita bohong nih yang gampang tergoda nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan seneng ngobrol tuh ya. Mau belanja sama tukang sayur jam pukul 6 pagi, tapi balik ke rumahnya jam 9 siang. Ditanya anaknya, kok lama sekali mah? Iya, ngobrol dulu sama teman-teman. Itu mulai dari RT 1 sampai 10 terbahas semua itu. Sallu ala Muhammad. Itu mitras, setan yang selalu menggoda niat kita untuk selalu membuat berita bohong. Kemudian ada setan a'war, syaitan yang suka membuat orang mau berzina. Kita ini bisa selamat nafsu kita kalau dalam keadaan ramai Bapak Ibu. Kita malu, betul nggak? Masalahnya kita ini nggak bisa selamat dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri kita juga belum dijamin selamat karena kita punya nafsu. Kalau lagi ramai mungkin ya kita bisa menjaga nafsu kita, tapi dalam keadaan sepi sunyi hanya berdua, nah ini a'war, masuk menjadi orang yang ketiga untuk kita supaya bisa berzina. Ini anak-anak muda sekarang. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya jalan kepada pacarnya, jangan diizinkan kalau hanya berdua, karena belum sah. Kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin, janganlah kamu laki-laki yang bukan mahramnya bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramnya, berdua-duaan. Kenapa? Fa inna tsalitsahuma syaitan, karena nanti kalau cuma berdua, orang yang ketiganya adalah syaitan. Apa kata syaitan? Udah, nggak ada orang, sikat aja.
Ini setan a'war namanya, kalau bahasa Betawinya setan uka-uka. Tahu setan uka-uka Bapak Ibu? Yaitu disuruh uka jilbabnya, uka bajunya, uka celananya. Itu setan uka-uka, a'war namanya. Sallu ala Muhammad. Hati-hati. Wanita, jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah kadang diuji imannya oleh Allah. Dia memandang wajah wanita yang dia sukai padahal suami istri orang. Begitu juga perempuan memandang suami padahal suami orang. Kata Rasulullah, wanita laki-laki yang berselingkuh itu sesungguhnya wajahnya dipoles demikian rupa oleh syaitan, sehingga nampak indah dipandang. Padahal bisa jadi lebih cantik istrinya, padahal bisa jadi lebih mapan suaminya, lebih tampan suaminya, tapi dipoles oleh syaitan wajahnya. Jadi ngelihatnya kayaknya cakep aja. Itu kerjaannya a'war. Padahal kata orang-orang, ih kok seneng ya sama dia. Padahal hidungnya nongkrong, bibirnya agak tebal umpamanya, hitam kulitnya, kok bisa senang padahal dia ganteng. Itulah a'war, dipoles demikian rubah wajahnya sehingga kita ngelihatnya cantik aja. Begitu juga wanita memandang laki-laki dipoles demikian rupa seolah-olah apa? Tampan. Ini banyak kasus terjadi. Itu kerjaannya a'war. Jadi selingkuh. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena perselingkuhan. Apalagi zaman canggih Bapak Ibu sekarang dengan HP ya, bisa menjadikan salah paham. Padahal mas suaminya nggak begitu. Ya. Tapi karena ada bahasa tulisan yang kurang dipahami, biasanya ibu-ibu nih juga over juga. Bahasa tulisan itu susah dipahami Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia salah pemahaman. Nah ini, makanya itu suatu yang mengarah kepada perzinahan adalah kerjaan a'war. Yang ketujuh adalah syaiton dasim. Nah ini, ada nggak tetangga kita, anak kita namanya dasim? Jangan dikasih nama dasim Bapak Ibu, karena dasim itu nama syaitan. Saya punya jamaah namanya Dasim Waryono. Saya nggak nyadar ketika habis kajian dia mendekat, Ustaz, nama saya kok nama syaitan ya? Gimana bapak saya ini dulu? Dasim Waryono. Saya juga kaget, ya Allah, iya saya lupa ya. Iya, kenapa Ustaz baru bilang sekarang? Ustaz kan kenal saya sudah lama sekali. Waduh, saya nggak enak juga nih. Masa saya ujuk-ujuk bilang bapak namanya syaitan? Ini pas nih kajiannya. Akhirnya ya udah kalau gitu jangan dipanggil Dasimnya, panggil Waryononya. Kalau perlu ganti nama saja, nggak apa-apa, bikin nama baru walaupun nggak di KTP boleh. Ya, misalnya Muhammad Waryono, Dasimnya hilangkan aja. Ya, kalau kenalan sama orang Muhammad Waryono. Sallu ala Muhammad. Nah, setan Dasim ini berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Menggoda agar supaya rumah tangga kita hancur. Itu Dasim. Sebab kecil saja bertengkar, gelas pecah aja berantem. Sampai pulang kampung ke rumah orang tuanya. Cuma ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu pulang bawa baju begini? Itu mah gara-gara piring pecah. Loh, kok piring pecah sampai begini masalahnya? Yaitu Dasim, menyebabkan rumah tangga bertengkar. Makanya Bapak Ibu kalau berantem, ini rumah berarti kurang mendapatkan ruqyah. Makanya kalau masuk dalam rumah Rasulullah ajarkan tuh. Rasulullah kalau masuk ke dalam rumahnya, dia selalu ucapkan salam. Karena kalau nggak ngucap salam, itu Dasim dari luar bisa ikut masuk ke dalam rumah kita. Di situ dia ngacak-ngacak kita. Istri kita nggak seneng terus, suami kita juga marah-marah terus. Itu Dasim kerjaannya. Sallu ala Muhammad. Jadi mau masuk ke rumah, kalau Rasulullah kata Siti Aisyah, kalau mau masuk ke rumah ya selain salam bersiwak. Rasulullah selalu bersiwak. Ini siwak paling ditakuti syaitan. Sunnah yang sudah hampir pudar, padahal fungsinya luar biasa. Rasulullah kalau masuk rumah selalu bersiwak. Ucapkan salam, assalamualaikum. Dasim nggak berani. Rumah itu tenang, tentram. Anak-anak juga nggak ngelawan sama orang tuanya, karena hatinya jauh dari Dasim. Jadi, bertengkar gara-gara anak, ibunya membela anaknya, bapaknya ngomel anaknya. Ini jadi berantem. Itu namanya Dasim. Maka Bapak Ibu, niat kita
ya adalah an-niyatu siratun. Niat itu adalah jembatan untuk meraih apa yang dia niatkan. Orang yang jembat itu bisa terpleset di tengah-tengah. Betul nggak? Ya, sirat, ya, jembatan. Ya, itu untuk meraih apa yang dia niatkan. Maka jaga niat kita, perbaiki niat kita, periksa niat kita, dan selalu pantau. Amal kita nanti oleh Allah dibangkitkan bukan amalnya Bapak Ibu, tapi niatnya dulu. Kata Nabi, innahum satub'atsuna ala niyatihim. Sesungguhnya kalian, amal-amal kalian akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Walaupun amalnya segunung, kalau niatnya nggak benar, nggak masuk dalam catatan amal itu. Makanya nanti ada orang yang kebingungan, begitu diperiksa rekening amalnya di hadapan Allah, banyak yang nggak masuk, hajinya nggak masuk, umrohnya nggak masuk, pahala sedekahnya nggak masuk. Kenapa? Mana pahala hajiku? Mana pahala umrohku? Mana pahala sedekahku? Kata Allah, kamu bersedekah bukan untukku, dan haji umroh lu juga bukan untukku. Umroh dan hajimu untuk memperoleh apresiasi dari masyarakat, agar orang memilih kamu. Ditulis di banner, pilihlah saya, Haji Ahmad Hasan Basri. Wow, ada hajinya. Kan banyak sekarang yang begitu ya. Ini bisa jadi nanti kalau niatnya nggak benar, ya, itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini kalau terjadi musibah Bapak Ibu, tsunami, kita lagi ngaji begini, jenazah kita terbang ke daerah Bekasi, nyangkut di tempat perzinahan di kafe umpamanya. Begitu kering dievakuasi, ini kok di tempat kafe zina begini mayatnya sarungan semua ini. Sementara yang di kafe itu nyangkutnya di masjid, nggak ketukar Bapak Ibu. Kata Allah, innahum satub'atsuna ala niyatihim. Kita nggak dilihat zahir amal kita, tapi dibangkitkan sesuai dengan niat-niat kita. Shallu ala Muhammad. Makanya kalau ngaji bawa niat yang banyak Bu, mau ke masjid, setiap mau melakukan amal soleh bawa niat, karena niat itu dicatat betul oleh Allah. Bapak ibu-ibu nih kalau nyuci piring, tahu nyuci piring? Kan setiap hari ya, biasanya mesti ada sisa 1-2 berat nasi kan? Itu kan nggak kemakan pasti. Niatkan saja Bu, ya Allah, saya nyuci piring, masih ada sisa 1-2 nasi terbuang dari sini, saya niat ya Allah memberi makan kepada cacing-cacing atau hewan-hewan yang ada di got-got dan comberan-comberan. Dimakan atau tidak dimakan oleh binatang got itu, kita ditulis oleh Allah pahala kebaikan sempurna Bapak. Sambil niat ya. Shallu ala Muhammad. Mau makan juga selain baca Allahumma barik lana, niat ya Allah, saya niat makan makanan ini agar supaya kuat badan saya beribadah kepadamu. Biar subuhnya nggak kesiangan mulu. Jadikan nasi ini menjadi berkah untuk badan saya, dan ketika menjadi daging dan darah, jadikan daging darah yang berkah. Makan. Itu ulama sampai begitu dalam kitab Risalatul Mu'awanah diajarkan detail tentang niat itu. Ya. Sehingga apa? Semua amal mereka itu adalah betul-betul ibadah, nggak ada sedikit pun yang terbuang. Ya. Nggak ada yang terbuang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta waladhdallin amin rabbil fir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu mohon maaf, jam 5:30, jam 6 saya harus sudah ke Jakarta Selatan. Jadi saya harus atur waktu dan tidak bisa berlama-lama. Barangkali kalau ada pertanyaan 1 atau 2 saja, silahkan. Ya, Pak Haji.